Ready? Go! Catch. Did I kick it too hard? I'm fine. Good shot. Kick as hard as you want. Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan alur cerita film animasi Tiongkok berjudul Ninja, rilisan tahun 2019. Disutradarai oleh Yu Yang dan diproduksi oleh Beijing and Light Pictures dan Chengdu Coco Cartoon. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang terlahir dari reinkarnasi iblis yang berjuang menentukan jati dirinya dan harus menghadapi takdir kehancurannya. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk menonton film aslinya terlebih dahulu guys. Jika sudah, yuk mari kita simak alur ceritanya. Seperti biasa, siapkan handsfree sebelum kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Ninja. Jeng jeng. Over the course of 1,000 years. Selama ribuan tahun, energi spiritual dari langit dan bumi berpadu melahirkan artefak terlarang bernama Mutiara Kekacauan. Ia menyerap esensi matahari dan bulan, menelan kehidupan dewa maupun iblis hingga menjelma menjadi entitas tak terkalahkan yang haus akan kehancuran. Dua makhluk abadi yaitu Taiyi Zhenren dan Shen Gangbao diutus dari langit untuk menaklukkannya. Namun kekuatan mereka berdua pun bahkan tak mampu mengimbangi keganasan sang entitas, sehingga Yuan Xin Tianxun, sang penguasa tertinggi langit pun harus turun tangan sendiri. Dengan kekuatan ilahinya, ia memisahkan mutiara kekacauan menjadi dua bagian, yaitu mutiara suci yang berisi sumber kebaikan dan kebijaksanaan, serta mutiara iblis yang menyimpan segala kebencian dan hampir mustahil dihancurkan. I'm casting a heaven-made curse. Demi mencegah bencana di kemudian hari, mutiara iblis pun diberi kutukan dari langit, yaitu setelah 3 tahun nanti, sebuah petir yang sangat besar akan muncul untuk menghancurkannya. Sedangkan mutiara suci akan berinkarnasi menjadi seorang anak manusia yang akan diberi nama Ninja. Dan Yuan Xin mempercayakan tugas itu kepada Taijen yang membuat Gangbao tampak kesal karena tak dipilih. Singkat cerita, Taijen berangkat dengan hewan terbangnya mencari keluarga yang dipilih sang penguasa langit. Keluarga itu ialah Li Jing yang seorang panglima perang dan istrinya yang tengah hamil tua bernama Yin Tianzu. Saat itu Taijen menemui mereka yang sedang berada di kuil dengan cara yang tidak biasa. From the Cave of Golden Light, my name is Taijen. Tak lama kemudian, tibalah saatnya bagi Tianju untuk melahirkan. Para warga berkumpul dengan penuh antusias di depan gerbang rumah Panglima Li Jing, penasaran dan cemas menunggu momen penting itu. Sementara itu, Taijen duduk waspada menjaga bola teratai tempat kedua mutiara sakral disimpan. Tiba-tiba seorang asisten Li Jing datang membawa segentong anggur. Karena memang suka minum, Taijen pun langsung meminumnya hingga mabuk tak sadarkan diri. Your Highness, the immortal spell must be cast. Sementara itu, perawat memberitahu Li Jing untuk segera mengabari Taijen bahwa kelahiran akan segera terjadi. Namun saat tiba, ia mendapati Taijen dalam keadaan mabuk berat. Tak punya pilihan lain, Li Jing pun membangunkannya dengan lembut hingga sadar. Setelah menyadari waktunya telah tiba, Taijen mulai membaca mantra untuk membuka bola teratai. Namun ketika bola itu terbuka, sang asisten justru mencoba memanfaatkan kesempatan untuk mencuri mutiara tersebut. Beruntung Li Jing berhasil menghentikannya. Namun tanpa mereka sadari, perawat yang membantu persalinan juga justru mengambil kedua mutiara itu. Ia lalu menanam mutiara iblis pada anak Li Jing, sementara mutiara suci secara diam-diam diberikan kepada Gangbao. Karena ternyata, semua tindakan para asisten ini tidak sepenuhnya atas kehendak sendiri. Namun karena berada di bawah pengaruh sihir Gangbao yang sepertinya punya rencana licik. My lord, I'm not sure what happened, but... Setelah mutiara iblis tertanam, akhirnya Tianju pun melahirkan anak yang merupakan inkarnasi iblis. Dari tubuh kecilnya, energi gelap memancar dalam bentuk api yang sangat membara, agresif, brutal, dan tentu saja merupakan awal dari kehancuran. Ia bahkan menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Saat itulah Taijen menggunakan sebuah gelang ajaib untuk menahan kekuatan bayi itu.
Demi menghindari bencana yang semakin parah, Taijen berniat untuk membunuh bayi itu saja. Akan tetapi Tianju berusaha menghentikan Taijen, karena bagaimanapun juga, bayi itu tetaplah darah dagingnya. Sekalipun ia tahu kalau bayi itu adalah inkarnasi iblis, ia tetap menenangkan bayi yang menggigitnya itu dengan kasih sayang dan kelembutan. I'm here. Don't be scared. Melihat kasih sayang istrinya, Li Jing memohon untuk diperbolehkan merawat bayi itu, meskipun harus mendapat penolakan keras dari para warga. Dengan sangat tegas, ia berjanji akan siap menerima segala hukuman jika saja nanti anaknya itu membahayakan penduduk. Your Grace, everyone, I'm willing to pay the ultimate price. Sementara itu, di tengah samudera, Gong Bao menemui sesosok naga raksasa yang terkurung di dasar laut. Ia menyerahkan mutiara suci kepadanya, lalu menanamkannya di dalam telur naga. Dengan begitu, mutiara suci akan bereinkarnasi menjadi anak naga yang bijaksana yang kelak akan menjadi harapan bagi bangsanya. You help free him from this. Very well. And he joins Heaven's Court. Di sisi lain, Taijen membawa Li Jing ke gerbang langit untuk bertemu dengan penguasa tertinggi. Namun mereka hanya bertemu dengan Dewa Awan penjaga gerbang yang memberitahu kalau sang penguasa tertinggi langit sedang sibuk mancing lele di sungai Bima Sakti. Dengan hati penuh harap, Li Jing menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu memohon agar penguasa tertinggi melepaskan anaknya dari kutukan langit. Akan tetapi Dewa Awan hanya bisa menggeleng dengan suara pilu memberitahu bahwa kutukan itu tak bisa dibatalkan. Setelah 1 tahun berlalu, kini anak itu sudah tumbuh dan diberi nama Nija. Namun ia dikurung di tempat yang disegel dengan sihir, dunia kecilnya yang penuh kesepian. Naja! Sesekali sang ibu datang menjenguk, membawa senyum dan mengajaknya bermain tendang bulu yang merupakan satu-satunya momen kebahagiaan yang dimiliki Nija. I'm fine. Good shot! Namun meskipun begitu, Nija tetap sering menahan kecewa. Waktu sang ibu sangat terbatas karena tugasnya melindungi warga dari serangan siluman. Kasih sayang ibu memang ada, tapi jarak dan tanggung jawab membuat rindu itu terasa berat. Tak tahan dengan kesendirian, rasa kesepian membuatnya nekat. Ia sesekali meloloskan diri dari kurungan dengan mengecoh para penjaga. Setelah terbebas, Nija kerap datang ke pemukiman warga yang jaraknya lumayan jauh dari tempat kurungannya. Layaknya anak-anak lain, ia hanya ingin bermain dan bersenang-senang. Namun karena sifat iblis yang ada di dalam dirinya, kedatangannya justru membawa kehancuran dan teror. Mengubah desa yang damai berubah menjadi ketakutan yang sangat mencekam. I've had enough. Let's fight! Hold on. I just had an important thought. Suatu ketika sekelompok bocah FF yang nakal mencoba menjebaknya agar Nija terjatuh ke dalam kubangan lumpur bercampur air kencing. Namun Nija yang mengetahui itu justru membalikan keadaan, sehingga mereka sendirilah yang terjatuh ke dalam jebakan kotor tersebut. Kesal dengan hal itu, seorang bocil nekat menghina Nija dengan menyebutnya sebagai anak iblis. Nija yang murka pun langsung menendang batu besar ke arah anak-anak itu. Untungnya Taijen muncul tepat waktu dan berhasil menghentikan amukannya sebelum hal buruk terjadi. What did you just call? Karena hal itu, Li Jing pun marah besar kepada anaknya. Nija kembali dikurung, namun kali ini dengan penjagaan yang diperketat. Malam harinya, Taijen kembali mendesak Li Jing dan istrinya untuk mempertimbangkan kembali merawat Nija. Karena sudah 1 tahun berlalu, Nija justru hanya membawa kekacauan di desa mereka. Lagi pula umur Nija tinggal 2 tahun lagi mengingat kutukan dari langit. Dan ketika saat itu tiba, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun sang ibu yang begitu menyayangi anaknya justru meminta suaminya agar mereka mengundurkan diri saja dari jabatan. Kemudian pindah ke pegunungan sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk bermain dengan Nija. Mendengar itu, Taijen pun memperingatkan kalau langkah itu sangat berisiko. Tapi melihat kasih sayang Tianju yang tulus, Taijen pun menghela nafas panjang. Taijen lalu memutuskan untuk mengajarkan Nija kebaikan agar umur Nija yang tersisa 2 tahun lagi bisa lebih berarti. Keesokan harinya di dalam kurungan,
Nija melihat sebuah lukisan melayang di depannya. Merasa penasaran, Nija pun menyentuhnya yang malah menarik tubuhnya masuk ke dalam. Di sana ia bertemu Taijen yang memperlihatkan sebuah kuas ajaib yang mana dengan kuas itu mereka bisa melakukan apapun sesuka hati. Saat itu juga Taijen memperlihatkan cara kerjanya sehingga mereka dapat menjelajahi dunia lukisan dengan sangat menyenangkan. Bukan hanya itu, Taijen juga mengajarkan beberapa trik sihir yang salah satunya adalah sihir penyamaran, yang konon katanya butuh waktu latihan 6 bulan untuk bisa menguasainya. So can you make me look all big and scary? Mendengar itu, Nija pun langsung tertarik. Sore harinya ketika Taijen tidur, Tianju datang menanyakan anaknya. Dan setelah mencari, mereka terkejut mendapati Nija yang sudah mengapung. Taijen yang panik langsung berusaha menyelamatkannya. Namun itu hanyalah seekor kodok beracun karena semua itu hanyalah trik sihir penyamaran yang dipelajari Nija dengan sangat cepat. Poisonous. Taijen kemudian menyuruh Nija untuk mengambil obat penawar dari sakunya. Namun bukannya mengambil obat, Nija malah membakar celana Taijen dengan tongkat sakti yang ia temukan dari saku itu. Tak lama kemudian, kedua orang tua Nija datang mencoba meyakinkannya agar ia mau tinggal di sana. Namun dengan nada pasrah, Nija mengatakan bahwa ia tahu orang tuanya hanya ingin mengurungnya di sini. Lagi pula, di luar sana juga tidak ada yang mau berteman dengannya. Para penduduk hanya akan menghina dan mengucilkannya saja. Mendengar itu, hati kedua orang tuanya pun sangat hancur. Akhirnya demi melindungi perasaan anaknya, mereka pun nekat berbohong dengan mengatakan bahwa Nija adalah reinkarnasi Mutiara Suci, yang merupakan senjata rahasia yang ditakdirkan untuk melawan para iblis. Mendengar itu, tentu saja Nija menjadi sangat bangga dan ingin segera berlatih agar bisa mengalahkan para iblis. Selama 2 tahun penuh ia terus berlatih melawan iblis dengan simulasi yang ada di dunia lukisan. Namun dalam setiap pelatihan, Nija sering kali mengalahkan para iblis dengan cara yang sembrono, sehingga mengabaikan keselamatan para warga yang seharusnya ia selamatkan. Karena selalu gagal dalam simulasi latihan, Taijen pun meminta kembali senjatanya. Namun Nija memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kuas ajaib dari sakunya, lalu menggunakannya untuk keluar dari dunia lukisan. Sementara itu di pesisir pantai, sesosok siluman katak mencoba memakan seekor anjing. Saat itulah Nija muncul dan langsung menghajarnya. Siluman itu lalu berkamuflase di antara tumpukan tong yang berisi air. Demi membuktikan kepada warga, ia pun menghancurkan semua tong yang justru memicu kepanikan. Setelah itu siluman kembali kabur sambil menculik seorang anak kecil. Tepat ketika akan masuk ke laut, tiba-tiba seorang pria berjubah putih datang menolong anak kecil tersebut. Dia bernama Aobing. Merasa tersaingi, Nija malah merebut anak kecil itu dari Aobing, lalu mengembalikannya kepada siluman agar bisa menyelamatkannya sendiri. Aksi konyol itu pun memicu perkelahian di antara mereka, sehingga siluman memanfaatkan situasi ini untuk menyerang dengan gelembung beracun yang bisa membuat korban membatu. Siluman kemudian menelan anak itu, namun Aobing berhasil menyelamatkannya. Sayangnya ia malah terkena racun hingga seluruh tubuhnya membatu. Tepat ketika siluman hendak menghancurkannya, Nija kembali muncul untuk menyerang. Kali ini ia menggunakan tubuh Aobing yang sudah membatu sebagai perisai dan senjata. Akhirnya pertarungan sengit pun dimenangkan oleh Nija sehingga siluman memohon ampun dan kemudian memberikan penawar racun. Right, spread it evenly. Setelah Aobing dan anak kecil itu berhasil diselamatkan, Aobing mengucapkan terima kasih kepada Nija. Sejak kejadian itu, Nija bermain tendang bulu bersama Aobing yang menjadi orang lain pertama yang mau bermain dengannya. Sebelum pergi, Aobing juga memberikan trompet kerang sebagai tanda agar Nija bisa memanggilnya jika ingin bermain lagi. Tak lama setelah Aobing pergi, para warga datang dan justru menuduh Nija telah menculik anak kecil.
Tidak punya bukti untuk membela diri, Nija memutuskan untuk pulang saja. Namun warga malah menyorakinya dengan sebutan anak iblis yang membuat amarah Nija kembali memuncak. He's a monster! Beruntung Taijen tiba tepat waktu sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tak lama setelah itu, orang tua Nija juga tiba di sana. Saat itulah Li Jing mendapati cairan siluman di tangan Nija, sehingga ia yakin kalau anaknya sebenarnya berkata benar. Never again to see the light of day. Di sisi lain, ternyata Aobing adalah anak dari monster naga laut yang merupakan inkarnasi dari Mutiara Suci. Ia pun menceritakan tentang teman barunya Nija yang telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, Gangbao pun terkaget. Ia lalu memberitahu kalau Nija adalah saingan beratnya, yaitu inkarnasi Mutiara Iblis. Sang naga lalu bercerita kalau dahulu kala, bangsa naga sangat dihormati oleh manusia. Namun karena alasan tertentu, para dewa mengurung mereka di dasar laut dan satu-satunya harapan kebebasan mereka saat ini adalah mutiara roh yang tertanam pada Aobing. Di sisi lain, sang ibu berusaha menghibur Nija yang masih kecewa. Dengan lembut ia berkata bahwa 10 hari lagi usia Nija genap 3 tahun. Dan tahun ini bukan hanya keluarga, tapi juga seluruh warga akan hadir untuk merayakan hari istimewanya. Mendengar itu, hati Nija pun kembali semangat. Ia segera menulis undangan, lalu mengantarnya kepada Aobing yang merupakan satu-satunya teman yang ia punya. Drew you a map so you wouldn't get lost. You're my only friend too. Namun di balik senyum anaknya, Li Jing dan istrinya justru diliputi kegelisahan. Mereka sadar pesta itu bukan sekedar ulang tahun, melainkan hari kematian Nija akibat kutukan langit pada pemilik Mutiara Iblis. Selain itu, mereka juga berbohong karena sebenarnya tidak ada warga yang mau hadir. Li Jing hanya berinisiatif kalau selama ini ia sudah banyak membantu masyarakat. Tentu masyarakat akan datang setidaknya demi menghargai jasanya. Singkat cerita, hari ulang tahun pun tiba. Warga memang datang, tapi raut wajah mereka lesu seolah hadir hanya karena terpaksa. One more thing. Sebelum menghadiri pesta ulang tahun, para naga melepaskan sisik terkeras mereka satu persatu, lalu menempanya menjadi jubah untuk dikenakan Aobing. Dragon scale armor. Setelah itu, Gangbao menemui Nija dan memberitahu jati dirinya yang sebenarnya, yaitu inkarnasi dari Mutiara Iblis yang ditakdirkan mati hari ini. Tentu saja Nija yang baru mengetahui semua itu merasa sangat kecewa. Ia tak menyangka kalau selama ini ia dibohongi orang terdekatnya. Sebagai hadiah ulang tahun, Taijen memberinya tombak api, selendang ajaib, dan cakram api sebagai tunggangannya. Disusul sang ayah yang menghadiahinya jimat pelindung sambil berpesan agar Nija berjuang demi masa depan yang lebih baik. Namun amarah Nija sudah tak terbendung. Ia langsung membacakan mantra pembuka segel di lehernya, seketika saja ia berubah menjadi lebih besar. Kekuatan iblis yang tak terkendali membuatnya hilang kesadaran dan mulai membantai secara membabi buta. Li Jing dan Taijen pun berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Namun kekuatan iblis itu terlalu besar sehingga mereka kewalahan menghadapi Nija. Di atas bukit, Aobing yang merasa iba memohon pada Gangbao untuk mengembalikan segel milik Nija. Lagi pula sebentar lagi Nija akan tersambar petir dari langit, jadi tidak ada salahnya membantu orang-orang itu. Namun sebelum mengizinkan, Gangbao memperingatkan Aobing agar merahasiakan jati dirinya. Karena jika hal itu terbongkar, maka semuanya akan kacau. Namun tanpa menjawab, Aobing pun langsung pergi. Sementara itu, Li Jing dan Taijen sudah sangat kewalahan menghadapi amukan Nija. Tepat ketika Nija hampir membunuh ayahnya sendiri, tiba-tiba Aobing muncul dengan jubah putihnya. Keduanya pun mulai bertarung. Dengan senjata bandulnya, Aobing berhasil menahan serangan Nija, sehingga Taijen memiliki kesempatan untuk memasang kembali segel di lehernya. Seketika itu juga Nija kembali sadar, kemudian langsung pergi ke sana. Please wait.
Karena mencium aroma terasi yang mencurigakan, Li Jing pun menarik jubah Aobing, sehingga terungkaplah kalau Aobing adalah siluman naga. That mark on your head confirms my suspicions. Para warga pun kini menyadari kalau siluman nagalah yang telah mencuri mutiara suci. Aobing akhirnya mendapat hinaan dan kecaman keras dari para warga. Taijen pun tak tinggal diam. Ia bersumpah akan melaporkan hal itu ke penguasa langit agar seluruh bangsa naga dihukum atas perbuatannya. Tak lama kemudian Gang Bao datang dan mengaku kalau dialah yang telah mencuri mutiara suci. Dia ingin membuktikan kalau dirinya bisa mempergunakan mutiara suci lebih baik dari Taijen. Setelah itu Gang Bao memerintahkan Aobing untuk memusnahkan semua orang yang telah mengetahui jati dirinya. Karena jika tidak, bangsa naga akan selamanya terkurung di dalam laut. Lagi pula, manusia akan selalu membenci dirinya. Menyadari itu, Aobing pun murka. Dengan kekuatannya yang besar, ia memindahkan air laut ke atas desa, kemudian membekukannya. Lalu ia akan menjatuhkannya ke warga untuk membinasakan mereka semua. Li Jing dan istrinya pun sangat kewalahan untuk menghentikan Aobing yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Sementara itu jauh di dalam hutan sana, Nija meratapi kesedihan yang sangat dalam. Selain umurnya yang sangat singkat, ia juga menanggung segala hinaan, dikucilkan bahkan kebohongan dari orang-orang yang mengaku sayang kepadanya. Perasaan putus asa membuatnya tak lagi sabar menunggu datangnya petir yang akan mengakhiri hidupnya saja. Namun tiba-tiba cakram ajaib miliknya berubah bentuk dan menampilkan peristiwa sebenarnya ketika Taijen membawa Li Jing menuju gerbang langit. Di sana, sang ayah ternyata meminta Dewa Awan membuat mantra penukar sehingga kutukan tersebut tidak jatuh kepada anak Li Jing, melainkan kepada dirinya sendiri. Setelah melihat itu, Nija pun menyadari kalau ayahnya telah menghadiahinya kesempatan hidup. Air matanya tak terbendung, mulai mengalir lalu menetes begitu saja. Saat itu juga ia segera bergegas kembali ke desa. Namun setibanya di sana, betapa terkejutnya ia mendapati Aobing, satu-satunya teman yang ia miliki, justru sedang berusaha memusnahkan seluruh warga desa, termasuk kedua orang tuanya. Tentu saja Nija marah dan langsung bertarung untuk menghentikan kegilaan Aobing. Sementara Taijen bertarung melawan Gang Bao. Di tengah pertarungan sengit itu, Li Jing dan istrinya berusaha memberikan bantuan. Namun tepat ketika Aobing hendak menyerang keduanya, Nija segera maju dan memasang badan untuk melindungi kedua orang tuanya. Setelah itu Aobing berubah wujud menjadi naga, lalu bersiap meratakan seluruh desa dengan menjatuhkan kubah es yang sudah dia buat. Melihat hal itu, tentu saja Nija tak tinggal diam. Ia segera membaca mantra untuk melepaskan segel di lehernya, lalu berusaha mengendalikan kekuatan gelap yang sangat besar yang bersemayam di dalam dirinya. Demikian juga Aobing yang mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan disaksikan langsung para warga, pertarungan sengit pun mencapai puncaknya. Kekuatan Nija ternyata jauh lebih besar, sehingga ia berhasil mengalahkan Aobing. Untuk kedua kalinya Nija mengampuni nyawa Aobing. Ketika Aobing bertanya kenapa, Nija hanya menjawab dengan tenang bahwa Aobing adalah satu-satunya teman yang ia punya. Tiba-tiba langit mulai gelap, awan tebal berkumpul membentuk pusaran badai yang mengerikan. Nija pun menyadari kalau waktunya sudah tiba. Ia kemudian menghampiri kedua orang tuanya, lalu membatalkan mantra penukar takdir. Dengan begitu, takdir kehancuran akan kembali kepada dirinya. Sebelum masuk ke dalam petir, Nija sempat menyampaikan rasa terima kasih kepada ayah dan ibunya karena telah memberinya kasih sayang dan kesempatan hidup meskipun hanya 3 tahun. Ia bahkan menegaskan agar kedua orang tuanya tidak meneteskan air mata. Akhirnya dengan menahan tangis, kedua orang tuanya pun menyaksikan Nija masuk ke dalam petir, yang kemudian langsung menyambar tubuh kecilnya dengan tegangan listrik yang sangat besar.
Lalu tiba-tiba saja Aubing mencoba untuk membantu dengan jubah sisik naganya. Setelah ditanya kenapa, Aubing juga menjawab bahwa Nijalah satu-satunya teman yang pernah ia punya. Mendengar itu, Nija masih sempat tertawa, merasa Aubing sedikit bodoh. Pada akhirnya, mereka berdua pun saling berpegangan tangan, diiringi ledakan petir yang sangat dahsyat. Sehingga keduanya hancur bersama dan film pun selesai. Tapi bohong. Namun setelah mereka berpegangan, unsur yang berlawanan di dalam diri mereka bersatu, membentuk kekuatan mutiara kekacauan yang sangat kuat seperti yang dijelaskan di awal film tadi. Masih ingat kan? Melihat kekuatan besar itu muncul lagi, sontak Taijen masuk ke dalam ledakan besar itu untuk mengurungnya ke dalam bola teratai. Setelah ledakan berakhir, para warga melihat Li Jing dan istrinya mengais sisa-sisa ledakan yang berharap masih menemukan jasad anaknya. Namun meskipun tubuh Nija dan Aubing sudah hancur, ternyata jiwa mereka berhasil diselamatkan berkat bola teratai. Melihat itu, sang ibu pun menangis bahagia sejadi-jadinya karena masih bisa melihat anaknya meskipun hanya berbentuk jiwa. Demikian juga para penduduk yang selama ini menolak Nija, kini bersujud sebagai tanda ucapan kata terima kasih yang sangat dalam. Dan film pun selesai. Kemudian pada post-credit scene, Gangbao menceritakan semua yang telah terjadi kepada bangsa naga. Mendengar itu, para naga marah dan bersumpah akan menghancurkan umat manusia. Sementara pada end credit scene, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jiangya. Ia tengah berhadapan langsung dengan dewa yang menjadi teaser untuk cerita selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menonton teaser cerita selanjutnya maupun kelanjutan film Nija, kalian bisa cek di deskripsi. Kedua link ada di sana. Tinggal klik aja kok. Jadi itulah alur cerita film Nija 2018 guys. Semoga kalian terhibur dengan gaya penceritaan saya. Film ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan dari pilihan hati sendiri. Terkadang kejahatan tidak selalu datang dari iblis, tetapi bisa jadi dari prasangka. Dan kebaikan sejati adalah berani memaafkan, mengampuni, dan menghargai orang lain. Mantap kali bah. Sementara pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu senekat-nekatnya kamu, jangan pernah sawer biduan di depan istri. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sangat banyak dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.